Sesungguhnya tidak akan ada orang yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Walaupun selepas Khadijah Rasulullah SAW itu menikah dengan beberapa wanita yang lain, namun kedudukan Khadijah tak pernah tergantikan oleh siapapun. Setiap kali Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya, maka di depan pintunya Rasulullah berhenti sejenak, mengangkat tangan dan berdoa untuk Khadijah Al-Kubra. Walaupun Khadijah sudah lama tiada, bahkan nama yang paling sering disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah nama Khadijah Al-Kubra. Begitu tingginya, begitu agungnya, begitu mulianya kedudukan Khadijah di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi SAW kembali ke kota Mekah atau yang disebut dengan Fathul Makkah, maka Nabi SAW itu memerintahkan kepada pasukan untuk mendirikan kemah sebagai pangkalan utama militernya Nabi Muhammad SAW itu di kampung Hajwan atau yang disebut dengan Makla yang sekarang. Kenapa Rasulullah mendirikan benteng di situ? Tidak lain karena tempat itu adalah makam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Begitu cintanya, begitu rindunya Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Karena benteng itu dekat dengan makam Khadijah, maka setiap saat Rasulullah bisa berziarah ke makam istri beliau Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Ada satu kejadian yang sangat unik di saat Nabi SAW berada di kemah itu. Ada satu wanita tua datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah melihat seorang wanita tua yang ingin menemui Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah segera turun untuk menemui wanita tua tadi. Begitu asyiknya, begitu akrabnya Nabi dengan wanita tua ini, sehingga sahabat-sahabat saling bertanya, siapa dia ini? Siapa nenek tua ini yang begitu akrabnya dengan Nabi Muhammad SAW? Bahkan saking akrabnya Nabi SAW dengan wanita tua tadi, Rasulullah mengambil lidahnya, Rasulullah ambil itu surban, lalu digelar oleh Nabi SAW, dan mereka berdua, nenek tua ini duduk di atas surban Nabi Muhammad SAW bersama dengan Nabi SAW. Setelah pulang, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa wanita tadi? Begitu mulianya dia, sampai engkau gelarkan surbanmu dan dia duduk di atas surbanmu. Kata Nabi, dia adalah keluarga istriku Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW. Tentu ada sesuatu yang luar biasa yang ada pada diri Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Jika sampai Nabi SAW mengeluarkan satu sabdanya, maka ini akan menjadi sunnah dan hukum bagi kita. Nabi SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, laqad ruziktu hubbaha fa ana yuhibbu man yuhibbu fa ana uhibbu man yuhibbu. Nabi SAW mengatakan begini, kata Nabi, aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta yang begitu besar kepada Khadijah, dan aku mencintai orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Ini kan menjadi hukum buat kita. Jadi bahasanya itu, siapa yang ingin dapat cintanya Nabi, maka dia harus mencintai Khadijah. Siapa yang mencintai Khadijah, maka dia akan mendapatkan cintanya Nabi. Dan siapa yang memusuhi Khadijah, maka dia pun akan mendapatkan kebencian daripada Nabi Muhammad SAW. Di antara daripada kemuliaan-kemuliaan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha,
yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, Allah tidak akan pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Yang pertama, kata Nabi SAW, ingat pujian ini bukan dari umat. Pujian ini langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sepeninggal Khadijah Al-Kubra. Kata Nabi SAW, Khadijah itu telah beriman kepadaku pada saat orang lain kufur kepadaku. Ingat, saudaraku, Khadijah ini mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkatnya Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul. Khadijah sudah menyimpan keimanannya. Kenapa? Karena Khadijah jauh-jauh hari sudah pernah bermimpi akan datangnya manusia termulia di muka bumi, yang dia akan menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Jadi Khadijah sudah mimpi. Tanda-tandanya jelas banget ketika Khadijah bercerita kepada satu saudara beliau, saudara sepupu beliau, yang kebetulan adalah seorang rahib. Rahib itu artinya pendeta daripada agama Nasrani. Dan orang-orang Nasrani itu sudah menyimpan informasi ini. Nabi Allah Isa alaihissalam sudah mengabarkan kepada umatnya, kaumnya orang-orang Nasrani, bahwa akan turun Nabi terakhir dan dia adalah pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Ismuhu Ahmad. Sudah disampaikan dalam kitab Taurat, disampaikan dalam kitab Zabur, disampaikan dalam kitab Injil, disampaikan dalam suhufnya para Nabi dan Rasul. Bahkan kelak akan ada Nabi terakhir, dia Imamul Anbiya wal Mursalin, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ini sudah disampaikan. Makanya rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani sudah tahu. Ciri-cirinya udah jelas. Contoh, ada seorang yang memang sengaja untuk terus mencari tentang ciri-cirinya Rasul. Contohnya itu Salman Al-Farisi. Ada lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sudah orang yang memang tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk Sayyidatuna Khadijah udah tahu duluan.